Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memberikan video di mana video ini berisi tentang asesmen kami dan seputar tentang tugas mata kuliah psikologi komunitas atau tugas akhir. Nah, sebelum saya menjelaskan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok 10. Yang pertama, ada Tria Nurjayanti, Alfrida Dewi Juliati, Ence Jihan Azahra, Ula Fadatul Aini selaku saya sendiri, kemudian Anissa Segita Putri Cahyaningsi, Sarifah Najma Azahra Alaidrus, dan ada Aisyah Uswatun Hasanah. Nah, kemudian latar belakang. Nah, pada latar belakang, psikologi komunitas memiliki pengertian dan konsep yang masih terus mengalami perubahan. Seiring dengan berbagai penelitian yang dilakukan, baik untuk menemukan penjelasan terhadap berbagai fenomena maupun merumuskan konsep-konsep baru mengenai psikologi komunitas itu sendiri. Asesmen awal dalam psikologi komunitas merupakan proses awal evaluasi yang penting untuk memahami kebutuhan, sumber daya, dan dinamika dalam suatu komunitas. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif tentang aspek-aspek psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan dari komunitas itu sendiri. Nah, secara garis besar, rumusan masalah yang kami angkat ialah yang pertama, bagaimana cara komunitas ini melibatkan anggotanya dalam sebuah kegiatan. Kemudian, apakah anggota dalam komunitas tersebut sudah mencapai kesejahteraan psikologisnya? Dan yang terakhir adalah apakah terdapat cara evaluasi yang dilakukan oleh komunitas tersebut untuk mengukur kesuksesan setelah melakukan kegiatan. Nah, kemudian tujuan kami untuk asesmen itu sendiri yaitu untuk memahami kebutuhan komunitas yang dimana asesmen awal dapat membantu mengidentifikasi masalah, mencari kebutuhan, sumber daya, dan potensi dalam suatu komunitas itu sendiri. Sekilas tentang pengorganisasian dan tokoh penggerak. Nah, komunitas yang kami ambil yaitu bernama Komunitas Pemuda Beramal. Sesuai namanya, komunitas ini banyak bergerak dalam bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, peduli lingkungan, dan juga kemanusiaan. Komunitas ini berdiri sejak tanggal 1 Maret 2022. Founder dari komunitas ini sendiri bernama Arya Ramadan. Nah, Komunitas Pemuda Beramal ini sering melakukan kegiatan internal maupun eksternal, di mana kegiatan eksternal ini mereka bekerja sama dengan berbagai komunitas di luar komunitas mereka dan bahkan sampai bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, contoh dari kegiatan yang pernah dilakukan dari Pemuda Beramal sendiri yaitu psikoedukasi, galang dana, dan juga bagi-bagi nasi setiap hari Jumat. Kemudian kelompok kami melakukan asesmen dengan metode wawancara, di mana narasumber wawancara pada asesmen ini ialah Arya Ramadan yang dilakukan pada hari Senin 20 November 2023 pada pukul 15.15. Suasana pada saat wawancara juga cukup kondusif dikarenakan wawancara berlangsung ketika subjek sudah siap dan juga lingkungan sekitar yang sepi. Lalu hasil wawancara dan observasi yang kami dapatkan ialah komunitas ini berdiri dengan tujuan untuk menciptakan wadah untuk kaum muda bersama-sama membangun dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat buat orang lain. Lalu dalam hal ini temuan dari masalah pada saat asesmen adalah adanya permasalahan manajemen waktu dan juga komunikasi efektif antar anggota dan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian ada sesuatu kekuatan atau strength. Kekuatan pada komunitas ini terdapat pada hubungan antar anggotanya, di mana komunitas ini memberikan pendekatan kepada anggota agar memberikan kesan baik dan juga nyaman. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pengurus organisasi ini adalah memberikan motivasi, di mana bentuk motivasi ini adalah agar mereka bersemangat dalam kegiatan bersama-sama di Pemuda Beramal ini. Kemudian kelemahan yang dimiliki oleh komunitas ini adalah terdapat pada jadwal anggota yang saling bertabrakan, sehingga beberapa kegiatan itu sudah dilaksanakan dan cenderung anggota yang tidak terlibat itu tidak bervariasi atau orangnya itu-itu saja. Lalu peluang atau opportunity yang dimiliki oleh komunitas ini terdapat kepada kepercayaan dari pihak eksternal untuk menyelenggarakan kegiatan. Karena
Dahulunya mereka ini diberikan amanah atau kepercayaan dari donatur yang berasal dari Belgia dan mereka pun berhasil menyelesaikan amanah tersebut dengan baik. Lalu ancaman atau threat yang dimiliki oleh komunitas ini adalah terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kebaikan yang diperoleh. Terbentuknya komunitas ini, ada pihak yang memberikan penaruhan tempat untuk dijadikan sekretariat dari komunitas tersebut, namun ternyata pihak tersebut memanfaatkan komunitas dan meminta timbal balik. Ini pengalaman yang pernah dirasakan oleh komunitas ini sendiri. Lalu, kebutuhan komunitas, dari wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan, bahwa komunitas ini tuh perlu adanya dukungan eksternal dan juga dukungan psikis untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dukungan eksternal ini berasal dari penyebaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemuda beramal. Lalu, aset yang dimiliki oleh pemuda beramal ini adalah sebuah sekretariat di mana menjadi tempat untuk berkumpulnya para anggota. Oke baik, selanjutnya stakeholder primer, sekunder, dan tersier. Menurut Freshman tahun 1948, stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat maupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Asesmen dilakukan pada stakeholder primer dengan cara mengobservasi dan menyimpulkan dari pernyataan wawancara subjek. Stakeholder primer dalam asesmen ini kami melihat pemuda beramal mempengaruhi dan dipengaruhi kegiatan-kegiatan dari luar. Selanjutnya, analisis terkait hasil asesmen dikaitkan dengan teori, yaitu teori pemberdayaan atau teori empowerment, membahas proses dan hasil, bagaimana tindakan aktivitas dan struktur memungkinkan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu tahapan atau proses yang harus dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri. Selanjutnya, hasil asesmen dan keterkaitan antara teori, yaitu teori pemberdayaan sendiri ialah pada temuannya sendiri, dukungan psikis bisa berjalan seiringan dengan segala kegiatannya. Selain itu, anggota dalam komunitas juga membutuhkan pengarahan atau psikoedukasi tentang manajemen waktu dan komunikasi efektif bagi seluruh anggota dan komunitasnya. Selanjutnya, rancangan intervensi komunitas. Fokus strategi intervensinya adalah melakukan konsultasi untuk meningkatkan kompetensi berorganisasi pada anggota dan menciptakan program agar meningkatkan kesejahteraan anggota serta komunikasi yang efektif. Perencanaan intervensi yaitu diskusi dan psikoedukasi. Pelaksanaannya terdiri dari 2 kali pertemuan secara offline dan online. Kesimpulan, Pemuda Beramal merupakan sebuah komunitas yang berasal dari universitas yang ada di Samarinda. Pemuda Beramal merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tanggal 1 Maret 2022. Pada awalnya, tujuan dari pembentukan Pemuda Beramal adalah sebagai penyalur dana dari investor Belgia untuk panti-panti yang membutuhkan di Samarinda pada saat itu. Kemudian, saran, Pemuda Beramal dapat merangkum pencapaian dan dampak positif yang telah dicapai melalui kegiatan kemanusiaan mereka di Samarinda. Selain itu, memaparkan rencana dan harapan ke depan sebagai langkah-langkah berkelanjutan untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Kemudian, inilah cuplikan kegiatan Pemuda Beramal. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.